Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Para ustadz dan ustazat, muslimin dan muslimat, ikhwan wal akhawat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kembali di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab belajar dan menuntut ilmu. Pada pertemuan kemarin kita telah bahas sampai ayat yang ke-64 dan semoga hari ini dapat dituntaskan ayat 65 sampai ayat yang ke-70. Kemudian mulai besok kita kajian subuhnya mengangkat tema tentang atau seputar keluarga. Sebelum kita memulai, kita manfaatkan Ramadan ini sebagai bulan diijabah doa. Kita berharap dan berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Umurnya dipanjangkan Allah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Rezekinya dibanyakan, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahi. Semoga yang sedang dalam proses mencari jodoh dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pasangan yang solihun dan solihat. Semoga yang telah berkeluarga dan berketurunan dijadikan anak keturunannya cerah dan soleh masa depannya. Semoga amal soleh yang telah kita kerjakan dari awal Ramadan hingga Ramadan yang ke-22 hari ini diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa, kesalahan, kealpaan dan kehilafan kita dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga keistiqomahan kita untuk senantiasa memakmurkan rumah Allah. Tidak hanya dengan salat 5 waktu tapi juga dengan bermajelis ilmu, mengantarkan kemudahan berkumpul di tempat terbaik di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merenungi dan mentadabburi ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Fawajada, maka keduanya yaitu Musa alaihissalam bersama dengan muridnya Yusya bin Nun akhirnya menemui hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara hamba-hamba Allah, atainahu rahmah, yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, min indina, dari sisi kami, yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan Allah telah mengajarkan kepadanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu. Apa hikmah, apa pelajaran yang kita dapatkan darinya dalam kaitannya dengan adab belajar dan menuntut ilmu? Yang pertama adalah bahwa ilmu merupakan anugerah ilahi. Setiap kali kita mendapati tambahan ilmu maka bersyukurlah kepada Allah, sebab itulah seutama-utama nikmat atau rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukankah hadis yang sudah kita hafalkan bersama atau yang sering kita dengarkan, may yuridillahu bihi khaira
yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, bukan parameternya hartanya bertambah, bukan parameternya jabatan dan kedudukannya semakin naik, bukan parameternya yaitu bertambahnya pengikut di dalam atau di sejumlah media sosial yang kita memiliki akun-akun terhadapnya. Tetapi parameter Allah cinta, sayang, dan menginginkan kebaikan untuk kita adalah diberikan pemahaman terhadap ilmu. Maka ilmu adalah anugerah ilahi. Dengan dikaruniakannya Allah kepada kita ilmu, maka yang tadinya kita menapaki jalan-jalan yang keliru dan salah, akhirnya kita berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus. Yang tadinya kita terbiasa dusta, akhirnya kita meninggalkan dusta. Yang tadinya kita bertransaksi riba, akhirnya kita berakad syariah di dalam setiap aktivitas muamalah kita. Inilah pemahaman terhadap agama. Muslimah yang mungkin tadinya belum mengenakan pakaian yang sempurna, masih mempertontonkan aurat, setelah sejumlah kajian ilmu yang diikutinya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menutup auratnya, memakai pakaian yang sempurna. Ikhwan yang tadinya masih pacaran pakai cara setan, tapi setelah itu kemudian dia tinggalkan pacaran. Lalu kemudian dia istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan, sampai Allah hadirkan yang terbaik untuknya, sehingga dapat menyempurnakan seperdua agama tanpa harus diawali dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, pada kata atainahu atau allamnahu menunjukkan bahwa ilmu adalah pemberian Allah, bukan semata hasil usaha manusia. Kalau kita kaitkan dengan surah Al-Mulk ayat yang ke-15, wallazi ja'ala syamsa Surat Al-Mulk ayat yang ke-15, wallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Allah sudah menjadikan bumi ini mudah untuk kita tapaki, untuk kita beraktivitas, termasuk untuk kita mencari ilmu. Dan ilmu itu merupakan rezeki, dan Allah mengatakan wa kulu min rizqi. Dan makanlah dari rezeki Allah, dapatkanlah rezeki Allah. Kalau kita kaitkan dengan ayat ini, bahwa rezeki tetap disandarkan kepada Allah, bukan pada usaha. Rezeki disandarkan kepada Allah, bukan pada usaha. Allah tidak mengatakan wa kulu min rizqi amalika, makanlah rezeki pekerjaanmu. Tapi Allah mengatakan wa kulu min rizqi, makanlah rezeki Allah, dapatkanlah rezeki Allah. Jadi rezeki tetap disandarkan kepada Allah, bukan pada usaha. Namun kita wajib untuk mengambil sebab yang disebut dengan usaha. Dan kemarin sudah kita sampaikan, al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan proses. Dan apabila kemudian kita dapatkan ilmu, jangan sandarkan pada sebab. Ini karena saya tekun, ini karena saya rajin, ini karena saya suka mencatat maka saya jadi pintar, saya jadi berilmu. Tidak. Sandarkanlah kepada Allah. Jangan sampai terulang lagi perkataan Qarun yang diabadikan di dalam Quran surat Al-Qasas. Si Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Semua keberhasilan ini saya dapatkan karena ilmu yang ada pada saya. Sandarkanlah setiap kenikmatan, keberhasilan, kesuksesan kepada Allah, termasuk dalam kaitannya dengan ilmu. Syukurilah setiap bertambah ilmu, dan jadikan itu semua adalah karunia Allah yang besar yang diberikan kepada kita, sehingga kita memaksimalkan usaha untuk mendapatkannya. Kemudian yang kedua adalah guru itu merupakan hamba Allah. Jadi guru itu merupakan hamba Allah, disebut abdan min ibadina. Seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Guru tetaplah hamba Allah, bukan sumber mutlak kebenaran. Kita ikuti arahan guru, kita taat kepada guru, tapi tetap saja parameternya adalah at-ta'atu fil makhluk fil ma'ruf. Ketaatan kepada makhluk hanya dalam perkara yang baik saja.
Bahkan para ulama ketika menafsirkan firman Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Untuk ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul diawali dengan perintah atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Mentaati Rasulullah berarti mentaati Allah. Mentaati Allah berarti mengikuti Rasulullah. Sehingga mentaati Rasulullah sudah pasti mentaati Allah. Mentaati Allah sudah pasti mengikuti Rasulullah. Sedangkan ketaatan kepada ulul amr ini terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Maka tidak ada perintah khusus wa atiu lil amri minkum. Tapi atiullah wa atiur rasul wa lil amri minkum. Artinya ketaatan kepada ulul amr hanya apabila ulul amr taat kepada Allah dan Rasulnya, atau hanya apabila ulul amr memerintahkan perkara yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita buka tafsir para ulama, di antara makna ulul amr adalah al-ulama. Di antara makna ulul amr adalah al-ulama, yaitu para ulama. Maka ketaatan kita kepada para ulama hanya dikarenakan para ulama taat kepada Allah dan Rasulnya, atau seruan, ajaran, dan nasihatnya tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga syariat Rasulnya. Kemudian ilmu itu beriringan dengan rahmat. Ilmu beriringan dengan rahmat. Sebelum disebut ilmu, disebut dengan rahmat. Maka ilmu yang benar melahirkan kasih dan kebijaksanaan. Kami pernah sampaikan bahwa perbuatan Allah kepada hambanya itu hanya dua. Ya, perbuatan Allah kepada hambanya hanya dua. Kalau bukan hikmah, pasti rahmat. Kalau bukan hikmah, pasti rahmat. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan sang hamba mendapatkan hikmah, maka diawali dengan ujian ketidaksenangan. Diawali dengan ujian ketidaksenangan. Jika sang hamba bersabar atas ujian ketidaksenangan, terbukalah pintu hikmah. Mohon maaf ya, tadi apa saya salah sebut atau tidak? Jadi apabila Allah menginginkan sang hamba mendapatkan hikmah, maka mukodimahnya itu adalah dalam bentuk ujian yang tidak menyenangkan. Dan sang hamba akan mendapatkan hikmah itu jika sang hamba bersabar, maka terbukalah pintu hikmah. Kalau Allah menginginkan sang hamba mendapatkan rahmat, maka mukodimahnya adalah ujian yang menyenangkan, dan akan benar-benar terbuka pintu rahmat itu kalau sang hamba bersyukur. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Diberikannya oleh Allah kepada kita ilmu hikmah itu adalah suatu nilai nikmat yang sangat istimewa. Karena yutil hikmata man yasha wa man yutal hikmah faqad utiya khairan katsira. Demikian pula ketika kita diberikan rahmat, ini juga merupakan nikmat dan ilmu yang sangat berlimpah. Sebab kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ihwatal iman wal akhwat fillah, ada seseorang diberikan ilmu oleh Allah itu dengan proses yang panjang. Dan ada juga seseorang diberikan ilmu oleh Allah dengan kemudahan yang luar biasa. Dengan berbagai kemudahan-kemudahan dia mendapatkan ilmu. Dan yang satunya lagi dengan berbagai kesulitan-kesulitan dia mendapatkan ilmu. Maka ilmu bukanlah sebab kesombongan, tapi ilmu itu kalau bukan rahmat adalah hikmah. Dan jangan sampai ilmu menjadi hujjatun alaina. Jangan sampai ilmu itu menjadi bumerang. Kapankah ilmu menjadi bumerang? Yaitu ilmu yang tidak menjadikan seseorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, iblis laknatullah alaih dilaknat oleh Allah bukan karena bodoh, bukan karena tidak berilmu, dia berilmu. Dia berilmu. Bahkan iblis laknatullah alaih sebelum dicap oleh Allah dengan sebutan iblis, namanya adalah Azazil, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, di mana Azazil ini karena ketaatannya kepada Allah diangkat derajatnya sejajar dengan para malaikat. Sejajar dengan malaikat. Nah, hanya saja kemudian ilmu yang ada pada
Azazil ini tidak menjadikannya untuk semakin mengenal hak-hak Allah, tapi malah menjadi sebab kesombongan. Ketika datang perintah Allah untuk sujud kepada Adam, saat itu terjadi perubahan cara pandang pada Azazil. Dia tidak lagi melihat perintah itu siapa yang memerintah, tapi dia melihat perintah bentuk perintah. Kalau saja kita selalu melihat bentuk perintah, syahwat kita akan bermain. Tapi kalau kita melihat perintah itu adalah perintah Allah, maka ini membutuhkan keimanan. Nah, Azazil tidak lagi melihat perintah adalah siapa yang memerintah, tapi yang dia lihat adalah perintah bentuk perintah. Sekiranya Azazil melihat perintah adalah perintah dari Allah, nggak ada sulit bagi dia. Sebab sebelum dia sampai pada derajat level sejajar dengan malaikat, dia sangat taat kepada Allah dan tidak pernah menyelisihi perintah Allah sedikit pun. Tidak pernah menyelisihi perintah Allah sedikit pun. Sehingga sekiranya Azazil mentaati Allah, itu mudah baginya. Karena dia udah terbiasa dengan itu. Tapi karena saat itu Azazil tidak melihat siapa yang memerintah, yang dia lihat bentuk perintah. Ketika perintahnya adalah sujud kepada Adam, syahwatnya berbicara. Kok aku yang mesti sujud kepadanya? Padahal kan aku ini senior. Adam itu junior. Ditambah lagi dia merasa bahwa dari proses penciptaannya dia lebih mulia daripada Adam. Maka dia mengatakan halaktani min nar wa halaktahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah. Dia merendahkan Adam alaihissalam. Maka wataliman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Maka kapankah ilmu itu menjadi rahmat? Ketika dengan ilmu itu seseorang semakin mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dengan ilmu itu seseorang semakin menyadari akan jati dirinya sebagai hamba Allah, bahwa dengan ilmu untuk semakin tawadu bukan untuk kesombongan diri. Ya. Maka jangan terulang dengan apa yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Dia berilmu, tapi ilmu menjadi bumerang baginya karena ilmu menjadi sebab kesombongan. Maka alangkah indahnya perkataan Sulaiman alaihissalam dengan segala kekuasaan yang Allah berikan kepadanya, dengan segala kelebihan dan keistimewaan termasuk ilmu, dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Semua ini karunia Tuhanku untuk mengujiku, pandaikah aku bersyukur atau malah aku terjatuh pada kekufuran. Baik, kemudian pengakuan terhadap keistimewaan ilmu orang lain. Pengakuan terhadap keistimewaan ilmu orang lain. Musa mencari seseorang yang memiliki aspek ilmu yang belum ia miliki. Maka adab penuntut ilmu adalah mengakui keterbatasan diri. Dalam arti, kita harus sadari bahwa kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ilmu yang kita miliki atau ilmu yang kita punyai itu bukanlah ilmu yuhitu kulla syai'. Bukan ilmu yang meliputi segala sesuatu. Kita mengilmui untuk sesuatu tertentu dalam perkara-perkara yang kita butuhkan dari sisi kemaslahatan, tetapi ada sisi-sisi yang lain di mana kita tidak mendapatkan ilmu untuk itu. Maka disinilah kita membutuhkan orang lain yang diberikan oleh Allah kelebihan tertentu pada ilmu tertentu. Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Maka ada seseorang dibekali oleh Allah dengan ilmu bangunan. Dia sangat pandai membangun, tapi dia tidak memahami tentang ilmu kedokteran, tidak memahami tentang ilmu bisnis dan yang lainnya. Maka dia butuh orang lain untuk dia bermuamalah secara baik, secara benar. Ada seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah ilmu masak, tapi mungkin dia tidak memiliki kelebihan yang lain. Ada seseorang yang diberikan ilmu yang hanya bisa mengajar, tapi dia tidak paham tentang masalah bangunan, tentang masalah pertanian, persawahan. Maka ketika kita menyadari kekurangan-kekurangan diri kita, inilah yang membuat kita akan berta'awun dengan orang lain. Inilah yang membuat kita akan memuliakan orang lain, sebab yang ada adalah tolong-menolong dalam kebaikan. Ingat, ketika kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, disinilah cikal bakal terjadinya suatu pelanggaran, yaitu kita akan merendahkan orang lain atau kita merasa diri kita lebih hebat dari orang lain, sehingga seringkali kita
berbuat kezaliman. Bukankah Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 6 ayat 7, kalla innal insana layatagha ar-ra'ahus tagna. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu pasti melampaui batas, berbuat kesombongan. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahus tagna. Ketika dia melihat dirinya lebih baik dari orang lain. Ketika dia menyombongkan ilmunya, maka dengan mudahnya dia mengatakan ke orang lain, goblok, tolol. Hati-hati kita yang diberikan oleh Allah ada pembantu di rumah. Sadarilah bahwa mungkin kita punya kelebihan secara finansial, tapi kita itu miskin waktu, miskin tenaga. Sedangkan orang yang menjual jasa kepada kita, dia kaya waktunya, kaya tenaganya, tapi miskin finansial. Maka disinilah kita bertahun. Kita punya kelebihan finansial, tapi miskin waktu, miskin tenaga. Untuk rumah saja yang ukurannya sekian, kita nggak bisa ngurus sendiri. Kita butuh orang lain. Ada yang bisa bantu kita, dia kaya tenaganya, kaya waktunya, finansialnya yang berkekurangan, bertahun. Apabila kita merendahkannya, maka disinilah kesalahan kita, karena kita melihat ukuran mulia manusia adalah harta. Seolah kita berpikir dia yang butuh harta kita, dia yang butuh kita, dan seakan kita tidak butuh padanya. Inilah kebodohan. Maka Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu akan terjatuh pada kezaliman dan kebodohan kalau cara pandangnya tidak melihat cara pandang sesuatu itu berdasarkan kacamata Islami. Tapi dia melihat sesuatu dengan cara pandang atau kacamata syahwat. Maka dia merasa harta lebih mulia. Sehingga akhirnya dia merendahkan pembantunya dengan memanggil panggilan tolol, bodoh, goblok, dan seterusnya. Baik, kita akui ya, setiap orang ada kelebihan-kelebihannya dan kita bertahun. Dan tugas kita nantinya adalah melihat pada sisi mana kita menjadi khalifah Allah di muka bumi dari potensi yang Allah titipkan kepada kita, maka kita profesional di situ, itulah peran kekhalifahan kita. Kalau kita temukan bahwa kelebihan kita dalam masalah bangunan, jadilah Anda wali Allah atau khalifah Allah dalam masalah bangunan. Kalau kita temukan diri kita ahli dalam dunia perbengkelan, jadilah Anda khalifah Allah Subhanahu wa taala dalam urusan perbengkelan. Kalau kita menemukan diri kita punya keahlian dalam bisnis, jadilah kita khalifah Allah dalam urusan bisnis. Maka setiap kita lihat potensinya di mana, ambil peran kekhalifahan kita. Ambil peran kekhalifahan kita. Rezeki kita dari Allah. Tugas kita ambil sebab yang terbaik sesuai dengan peran keahlian kita. Maka setiap peran-peran yang kita jalani itu bisa mendatangkan rezeki berlimpah asalkan kita mau menekuninya dan menjalaninya dengan profesional. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah suka kepada seorang hamba ketika dia menjalani sebuah proses pekerjaan dia profesional. Ada seseorang yang akhirnya menjadi pengusaha sampah hanya dengan mengurus sampah. Awalnya dia pemulung sampah, dia mengambil sampah, dia pelajari titik-titik mendapatkan sampah. Lambat laun dia kemudian mencari relasi siapa nih yang mau membeli sampah, dia pelajari. Sampai akhirnya setelah 10 tahun dia jalani, dia tekuni, dia menjadi pengusaha pengelola sampah. Dia mempekerjakan begitu banyak pemulung. Dia berikan gaji yang layak, tidak sebagaimana di tempat yang lain. Maka dia telah menjadi khalifah Allah dalam pengelolaan sampah. Ya. Para pemulung digaji dengan biaya yang lebih 3 kali lipat di tempat lainnya. Sekilonya terkadang dibayar oleh di tempat lain 1.000, dia bayar sampai 5.000 sampai 10.000. Dan itu ada di YouTube. Silakan dicari sendiri. Ya. Nah, jadi ikhwatal iman ahibazani Allah wa yakum, asalkan kita berada satu jalan kebaikan, jalan yang halal, jalan yang ridhoi, dan kita pengen ada perubahan yang lebih dahsyat, tekuni dan ilmui. Itu saja sebenarnya. Tekuni dan ilmui. Kalau kita merasa peran kekhalifahan kita di dunia media sosial, ya udah, jadilah Anda khalifah Allah di situ. Makanya ikhwah kadang saya tantang, Anda jangan terus-menerus menjadi konsumen game. Coba Anda buat game yang Islami. Ya.
Anda tidak akan menjadi khalifah Allah kalau hanya menjadi konsumen saja. Anda bahkan lalai dari ibadah. Kalau Anda bermain dengan niat supaya saya menjadi gamers nantinya yang akan menghasilkan game-game Islami. Begitu main game, tiba-tiba azan langsung otomatis terkunci. Ada peringatan, ayo sholat. Maukah kamu mati dalam keadaan main game tidak sholat? Wah, itu hebat itu kalau muncul. Maka semua orang yang bermain game jadi ketakutan, akhirnya sholat. Ya. Nah, kalau Anda punya visi demikian, maka insya Allah antum adalah khalifah Allah. Ya. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian ada ilmu yang bersifat khusus. Ada ilmu yang bersifat khusus, tahassus. Ya, frasa atau kata min ladunna ilman ini menunjukkan adanya ilmu yang Allah karuniakan secara khusus. Maksudnya adalah tidak semua ilmu diperoleh dengan metode biasa. Ada ilmu-ilmu khusus. Misalnya ilmu firasat. Ilmu firasat ikhwatal iman wal akhwat sekalian. Ada orang diberikan firasat oleh Allah karena keilmuan. Karena keilmuan misalnya kedokteran, ya dokter. Dokter punya ilmu firasat tentang sakit kita, penyakit kita karena ilmu. Dengan membaca sejumlah keluhan-keluhan kita, dianalisa, maka dia simpulkan, Bapak Ibu sakit ini, obatnya ini. Itu adalah firasat. Firasat yang dibangun dengan keilmuan. Ya. Ada juga firasat karena pengalaman. Dia tidak pernah menjalani belajar di bangku pendidikan tertentu. Katakanlah seperti tukang bangunan. Kadang mereka dari SD tamat SD nggak lanjut lagi sekolah. Dia ikut ke bapaknya jadi jadi buruh bangunan. Sampai dia pelajari, dia punya keahlian dalam masalah bangunan dan akhirnya punya firasat kuat dalam masalah bangunan. Walaupun dia tidak mendapatkannya dari pendidikan tapi dengan pengalaman. Ketika kita konsultasi kepadanya masalah bangunan, dia sudah bisa hayalkan. Ya, kita waktu mau renov rumah itu belum ada bangunannya, dia sudah bisa hayalkan si tukang. Oh jangan Pak, kalau begini akan begini hasilnya. Sebaiknya begini. Dari mana dia tahu? Padahal belum ada. Ya itulah firasat. Dia sudah bisa menghayalkan. Oh kayaknya sepertinya bagus begini Pak. Tangganya itu harus di sini posisinya. Belum ada nih tangganya, belum berubah sedikit pun bangunan. Dia sudah bisa menghayalkan. Ini namanya firasat. Firasat karena pengalaman. Nah, ada juga firasat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketajaman mata hati. Yaitu firasatul mu'min sahih. Firasatnya orang-orang yang beriman kepada Allah itu sahih, benar. Sebagaimana kata para ulama, firasatnya Imam Malik rahimahullah terhadap Imam Asy-Syafi'i yang masih kecil. Dikala Imam Syafi'i masih kecil, ya usianya mungkin puluhan tahun, 10 atau 15 tahun. Antara itu. Ketika dia pengen belajar kepada Imam Malik, maka Imam Malik itu sangat selektif menerima murid. Tapi tatkala melihat aura wajah dari Imam Asy-Syafi'i, dia melihat bahwa kelak anak ini menjadi manusia hebat di masa depan. Makanya Imam Malik menerimanya sebagai murid. Karena Imam Malik melihat, berfirasat bahwa anak ini akan menjadi manusia hebat di masa depan. Nah, ini firasat. Firasatnya orang-orang yang beriman. Ya, firasat orang yang beriman. Baik. Nah, kalau kita menginginkan ditambah ilmu oleh Allah, ilmu khusus yang tidak ditambah oleh orang lain, kemarin sudah kita berikan rumusnya, budayakan 4 hal. Budayakan 4 hal yang Allah sudah beritahu rumusnya, polanya dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, perhatikan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada manusia, sesuatu yang belum diketahuinya jika dia membudayakan 4 hal. Apa 4 hal yang dibudayakan itu? Pertama, budayakan membaca. Ya, budayakan membaca. Dengan membudayakan membaca, maka akan bertambah ilmu. Selain itu, budayakan untuk mendengar. Ya, budayakan mendengar ilmu. Kemudian budayakan untuk mendiskusikan ilmu, membicarakan ilmu. Dan kemudian
Yang keempat, budayakan menulis. Budayakan menulis ilmu. Dan ini yang seringkali kita tinggalkan. Membudayakan atau membiasakan menulis. Kalau membaca, sebagian kita sudah terbiasa. Kemudian mendengar lebih sering, lebih banyak. Kemudian bertanya mulai berkurang. Dan menulis lebih banyak yang berkurang. Ya, lebih banyak yang berkurang. Padahal ini merupakan sebab untuk Allah datangkan ilmu. Ya, sebab untuk Allah datangkan ilmu. Kemudian ada lagi satu sebab yang Allah datangkan ilmu. Allah ajarkan kepada manusia ilmu yang belum diketahui oleh manusia. Ada yang tahu ilmu apa yang membuat kita ditambahkan ilmu oleh Allah? Siapa tahu ada yang bisa jawab? Betul-betul Allah akan tambahkan ilmu. Dasarnya, dalilnya? Ya. Surat apa? Betul, takwa. Dasarnya dalam surat Al-Baqarah. Ayo, siapa yang bisa? Saya kasih hadiah. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ada? Betul, takwa. Hah? Ayat berapa? 282? Bukan, itu tentang utang piutang. Apa di situ akhirnya? Bukan. Betul itu, tapi ada satu lagi yang lebih spesifik. Terkait dengan, jadi Allah memberitahukan kepada kita tentang tilawah, kemudian tazkiyah, kemudian ta'lim. Itu di surat ayat 129 ada yang di tengah-tengahnya. Jadi kan ketika Ibrahim berdoa meminta kepada Allah, Ibrahim itu meminta dengan 3 metode, yaitu pertama tilawah, kemudian taklim, kemudian tazkiyah. Lalu diganti oleh Allah, urutannya menjadi tilawah, tazkiyah, dan taklim. Salah satunya ada di surat Al-Jumu'ah ayat 2, tetapi ada di surat Al-Baqarah yang urutannya itu adalah tilawah, tazkiyah, kemudian taklim. Lalu Allah menambah ilmu. Ayo. Ya. Bukan itu, bukan. Sudah tadi itu. Apa? Ayo cepat cari. 1. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minun. Belum. 4. Ya. Bukan. 5. 6. Ya, ayat 151. Bagaimana, coba baca. Terus? Nah, itu. Jadi ada ilmu yang secara khusus diajarkan oleh Allah, bukan melalui proses yang kita sebut tadi, ada belajar, ada mendengar, ada kemudian diskusi dan menulis, tapi ada yang ilmu Allah ajarkan kepada hambanya karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan diantaranya adalah Uwais Al-Qarni, salah satu contohnya yang tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia bisa menjalankan ibadah sholat, ya, ketika dia di Yaman. Baik, khus nasibaka minad dunia. Belum, kalau goceng nanti pertanyaan. Hah? Apa itu gocap? Oh, belum. Goceng 5 kali lipat berarti. Baik, kita lanjutkan. Lihat ayat 66. Qala lahu Musa
hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Nah, apa hikmah dalam ayat ini yang menjadi petunjuk tentang adab belajar dan menuntut ilmu? Pertama adalah meminta izin kepada guru. Perhatikan, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikuti engkau? Menunjukkan Musa tidak langsung mengikuti, tetapi meminta izin dengan santun. Ini juga menunjukkan yang nanti pada pembahasan yang kedua, ketawaduan Musa alaihissalam. Tawadu. Bayangkan dia menempuh perjalanan jauh, padahal sudah kita bahas sebelumnya, dia adalah dari sisi derajat kedudukan, dia lebih tinggi daripada Khidir. Dia Rasulullah. Dia yang melakukan perjalanan panjang, di mana permintaannya ini hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ada peluang ditolak, ada peluang tidak diterima, tapi dia telah siap dengan konsekuensi itu. Ini menunjukkan adab beliau. Ya, tidak egois. Pokoknya dia siap diarahkan. Dia siap mengikuti. Dan ini menunjukkan ketawaduan beliau. Baik. Jadi watal iman, maka di setiap kondisi seperti kita di sini, tentu ada penanggung jawab itikaf. Ya. Kalau kita ada agenda keluar, minta izin, sampaikan. Ya. Tidak kenapa-kenapa, ini bagian dari adab. Bukan untuk memuliakan dan menghormati. Ya, bukan sekedar memuliakan dan menghormati orang lain atau manusia, tapi juga ini bagian daripada adab kita. Bagian dari adab. Anda bisa bayangkan, Nabiullah Sulaiman itu sampai mengancam untuk membunuh Hudhud, memberikan siksaan yang keras hanya karena terlambat saja. Terlambat. Padahal tidak diingkari, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, tidak diingkari prestasinya Hudhud selama ini. Prestasinya Hudhud selama ini membersamai Sulaiman alaihissalam. Di antara tugas khususnya adalah menemukan mata air. Karena Hudhud ini bisa membaca pergerakan air di dalam tanah. Itu kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir. Sejauh ini Hudhud tidak pernah mengecewakan Sulaiman atas amanah dan tugas. Tapi ketika dia terlambat sekali tanpa izin, Sulaiman mengancamnya untuk menyiksanya dengan siksaan yang keras. Karena khawatir penyakit ini tertular kepada yang lain. Maka Sulaiman alaihissalam harus menutup celah agar penyakit-penyakit buruk itu tidak tertular kepada orang lain, maka harus diberikan sanksi yang keras. Tapi Sulaiman mengajarkan kita kebijaksanaan, jangan pernah melihat siapa yang salah, tapi lihat apa yang salah. Harus dihukum kalau memang dia salah. Tapi kenapa dia salah? Inilah kebijaksanaan. Kenapa dia salah? Maka Sulaiman tidak melihat siapa yang salah, melihat apa yang salah. Sehingga Sulaiman mengatakan, kecuali dia datang dengan sebuah hujjah, dengan sebuah alasan. Kalau tidak, berlaku sanksi terhadapnya tanpa pandang bulu. Meskipun prestasinya besar selama ini, tapi dia melakukan pelanggaran. Maka seseorang tidak boleh menganggap dirinya hebat. Saya kan sudah berprestasi besar, nggak mungkin saya disanksi. Nggak bisa seperti itu. Justru inilah yang menjadi sebab hukum itu, keadilan itu menjadi tidak dapat ditegakkan. Sebab menjadi tumpul pada orang-orang tertentu. Rasulullah mengatakan, andaikan Fatimah melakukan pelanggaran mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang akan potong tangannya. Ya. Ini Nabi SAW tanpa melihat siapapun itu, meskipun keluarga. Kalau Fatimah mencuri, aku yang akan potong tangannya, kata Rasulullah SAW. Nah, karena itulah kemudian hendaknya kita meminta izin kepada guru, bagian adab dari ilmu. Kemudian tawadu ilmiah. Musa adalah seorang nabi besar sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, namun tetap merendahkan diri sebagai murid. Ya, merendahkan diri sebagai murid. Kemudian yang ketiga, mengakui keunggulan guru. Frase mimma ulimta. Ya, pada kalimat mimma ulimta, dari apa yang engkau diajarkan. Dari apa yang telah diajarkan kepadamu, menunjukkan pengakuan dari Musa bahwa guru memiliki ilmu khusus. Jangan pernah malu belajar kepada siapapun. Ya. Maka Musa begitu tahu ada di antara hamba Allah yang memiliki ilmu dan hidup di zamannya, Musa tidak iri, Musa tidak cemburu, tapi dia pengen mendapatkan ilmu dari orang tersebut. Kemudian
tidak menuntut semua ilmu. Musa berkata sebagian dari apa yang diajarkan. Maksudnya penuntut ilmu sadar akan keterbatasannya. Ya. Nggak semua ilmu ini bakal kita kuasai. Tapi kita fokus pada ilmu yang memang kita butuhkan terlebih dahulu. Kita sedang menjalani sebuah bisnis. Dalami dan ilmui bisnis itu. Tahu bagaimana hukum syariat terhadap, jangan cuma orientasinya untung semata. Wah untung nih, saya mau terjun langsung, saya mau bergabung. Pelajari dulu bagaimana pertimbangan syariatnya. Ya. Maka untuk zaman kita hari ini, kenali atau ilmui hal-hal yang kita akan terjun di dalamnya. Pahami bagaimana pertimbangan syariat terhadapnya. Baik, kemudian orientasi pada petunjuk. Tujuan belajar bukan sekedar tahu, tetapi mendapatkan bimbingan menuju kebenaran. Ya, bukan sekedar tahu, tapi bagaimana kita mendapatkan bimbingan menuju kebenaran. Ya, kita harus memiliki guru, kita harus mendapatkan mentor, murabi. Ya, kira-kira kalau kita berkendaraan, kemudian kita sebagai penumpang ada supir, dan kita akan ke Jakarta misalnya. Berani nggak kita disupirin oleh seseorang yang tidak mengerti jalan tol? Bahaya, rawan. Ya. Tapi kita akan tenang kalau perlu tidur aja di jalan gitu ya. Tidur aja di dalam kendaraan selagi supirnya udah ngerti, udah bolak-balik ke Jakarta, udah ngerti petunjuk-petunjuk yang ada di jalan tol. Insya Allah aman, kita tidur aja aman sampai ke tujuan. Tapi kalau dia tidak ngerti bahaya. Maka di sini pentingnya kita mendapatkan pembimbing, murabi, tutor yang sudah ngerti tentang tujuan kita mau kemana, arah kita mau kemana. Maka kita ingin terjun ke dalam dunia bisnis Islam, mesti ada mentornya, ada tutornya. Kita pengen belajar memahami agama ini, mesti ada gurunya, ada tutornya, ada petunjuknya supaya kita ini betul-betul tahap demi tahap mendapatkan ilmu. Jangan baru anak ayam langsung makan jagung. Ya, baru anak ayam pengennya makan jagung, makan dululah serbuk-serbuk beras. Baru kemudian nanti ada masanya makan jagung. Karena kalau tidak, anak SMP, anak SMA sudah berhasil mentahzir ya ustadz-ustadz tertentu, guru-guru tertentu. Nah, itu karena tidak punya kurikulum di dalam belajar. Tidak punya guru yang membimbing, mengarahkan tahap demi tahap ilmu yang harus dikuasai. Baru anak SMA sudah mentazir ulama-ulama misalnya. Ya, nauzubillah. Baik, mari kita lanjutkan. Lihat ayat 67. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, kata sang guru, innaka sungguh engkau lan selama-lamanya. Lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau selamanya tidak akan pernah bisa membersamaiku. Tidak akan pernah bisa bersabar. Nah, apa hikmahnya? Pertama, sabar adalah syarat ilmu. Ya, sabar adalah syarat ilmu sebab sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ilmu itu dekat dengan kepayahan, dekat dengan kesulitan, tantangan. Makanya perkataan Imam Asy-Syafi'i, siapa yang tidak siap memikul beratnya kepayahan dalam belajar dan menuntut ilmu, bersiaplah menanggung gelapnya kebodohan sepanjang masa. Bahwa yang namanya belajar itu butuh perjuangan. Sehingga kita sebut kesabaran kita di dalam perjuangan menuntut ilmu itu namanya istiqomah. Kalau pengen belajar tidak ada tantangan, tidak ada kepayahan, bukan istiqomah, istirahat. Ya. Istirahat namanya. Bukan istiqomah, sebab istiqomah itu karena ada tantangannya. Tapi dia tetap bersabar menjalaninya. Maka sabar adalah syarat ilmu. Guru menegaskan bahwa tanpa kesabaran, proses belajar tidak akan berhasil. Kemudian, ilmu itu memiliki tahapan. Tidak semua ilmu dapat langsung dipahami. Ada proses bertahap yang menuntut kedewasaan berpikir. Kemudian, guru itu berhak menguji kesiapan murid. Guru berhak menguji kesiapan murid. Khidir menilai kesiapan Musa sebelum memulai proses pembelajaran. Dia menilai kesiapan Musa sebelum memulai proses pembelajaran. Nah, ini juga bisa disebut dengan firasat. Kayaknya murid ini belum siap. Terkadang pun demikian. Kita lihat anak-anak kita belum mulai, tapi kita udah lihat ada yang sudah siap, ada yang belum. Nah, kita langsung tegur, kamu kayaknya belum siap nih untuk belajar.
Baik, maka Khidir melihat Musa alaihissalam. Kemudian kesiapan mental sebelum ilmu. Kesiapan mental sebelum ilmu. Belajar bukan hanya kesiapan intelektual, tetapi kesiapan jiwa. Maka kemarin kita katakan cerdas. Cerdas memanage waktu, cerdas melihat kekuatan fisiknya. Usahakan sudah terjadwal-jadwal menuntut ilmu, usahakan dalam keadaan fresh, dalam keadaan segar. Bagaimana caranya? Itulah kecerdasan. Anda sudah persiapkan semuanya. Jangan sampai sudah waktu belajar baru teringat, aduh, mana pulpen saya, mana buku saya, baru cari semua. Ini nggak cerdas, nggak mempersiapkan artinya. Kalau berhadapan dengan musuh baru cari alat perang, sudah ketembak dahulu. Nah, dia udah tahu bahwa nanti ada kajian, maka bagaimana caranya dia tidak ngantuk, bagaimana caranya dia tidak kelaparan, bagaimana caranya dia sudah tidak lagi alasan ke kamar mandi. Sebab terkadang kalau nonton 1 jam 2 jam dia nggak pernah kamar mandi bisa. Lalu kenapa untuk belajar baru ustadznya memulai langsung angkat tangan izin kamar mandi. Nah ini nggak cerdas dia membaca keadaan. Nah karena itulah kemudian hendaknya kita itu memahami kesiapan diri kita atau cerdas melihat diri kita. Baik, kemudian guru berhak menguji kesiapan murid. Ya, guru berhak menguji kesiapan murid. Khidir menilai kesiapan mohon maaf ya, sudah selesai ya. Yang kelima, kesiapan mental sebelum ilmu. Belajar bukan hanya kesiapan intelektual tetapi kesiapan jiwa yang tadi kita sebut dengan cerdas. Baik, mari kita lihat ayat 68. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Bagaimana engkau akan sanggup bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya di masa depan. Ya. Mari kita lihat apa hikmahnya di sini. Pertama adalah kesadaran batas pengetahuan. Ya, kesadaran akan batas pengetahuan. Menuntut ilmu harus menyadari bahwa dia belum mengetahui seluruh hakikat suatu perkara. Ya. Kita harus sadari apa kekurangan kita. Musa alaihissalam tahu apa kekurangannya, apa kekeliruannya, maka dia mau belajar. Di sini tentu menjadi pesan, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Begitu kita merasa cukup dengan ilmu, kita nggak tergerak lagi untuk mau belajar, karena kita merasa udah cukup dengan ilmu saya. Kalau kita baru dengar materinya, kayaknya udah pernah saya dengar, udah pernah saya belajar, nggak bakal tergoda lagi untuk tahu. Karena dia merasa saya sudah cukup dengan apa yang didengarkan sebelumnya. Oh materi ini ya, oh udah biasalah saya dengar, udah sering saya dengar. Nah itu akan membuat dia tidak tergoda untuk tahu lebih dalam. Karena dia udah merasa cukup. Jadi kalau dalam kaitannya dengan ilmu, jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah merasa cukup kalau kaitannya dengan ilmu. Kalau kaitannya dengan dosa baru sudah cukup, sudah banyak dosa. Kemudian tidak tergesa menghakimi. Kurangnya pemahaman menyeluruh dapat melahirkan penilaian yang keliru. Ya, kurangnya pemahaman menyeluruh dapat melahirkan penilaian yang keliru. Ya kalau kita lihat tadi Khidir, dia mengatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Ya tentu karena dia adalah petunjuk dari Allah. Kalau kita nggak boleh langsung tergesa-gesa, kamu nggak bakal bisa belajar dengan saya. Ya, jangan ada yang pengen belajar, oh kayaknya kamu nggak cocok belajar dengan saya. Nggak boleh kita langsung mengambil kesimpulan, kecuali kita diberikan ilmu sebagaimana Khidir alaihissalam diberikan ilmu tentang kejadian masa depan. Baik. Dan tidak boleh tergesa-gesa kita menghakimi si fulan bodoh, si fulan ini tidak bisa mengerti, mau diulang berapa kali pun gak bakal dia tahu. Itu gak boleh juga. Ya. Kemudian pentingnya menunggu penjelasan. Dalam belajar ada fase mendengar sebelum bertanya atau menyanggah. Tunggu momennya, tunggu waktunya. Rendah hati terhadap ilmu yang belum difahami. Ketika lam tuhit bihi khubra, menunjukkan bahwa manusia sering hanya mengetahui sebagian kecil saja. Kemudian hubungan ilmu dan sabar. Semakin dalam ilmu, semakin besar kebutuhan akan kesabaran. Dan yang belum saya masukkan di sini adalah bahwa
tips terkuat untuk sabar menjalani proses adalah dengan terangnya visi, jelasnya visi. Apa yang membuat Khidir berani berkesimpulan bahwa Musa tidak akan pernah bisa bersabar dengannya? Karena Khidir diberikan pandangan penglihatan tentang masa depan yang tidak diberikan kepada Musa alaihissalam. Maka karena Khidir melihat kejadian di masa depan dan Musa tidak melihat itu, maka Khidir berani mengatakan, innaka lan tastati'a ma sabra wa kaifa tasbiru ala malam tuhitu bihi khubra. Dari sinilah kita ambil satu pelajaran mendasar. Kalau kita pengen bersabar menjalani sebuah proses, perjelas, perterang visi. Semakin terang visi, semakin jelas visi, semakin kita mampu bersabar menjalani proses. Di YouTube ada seorang kakek yang berjalan kaki dari Sukabumi sampai ke Bogor. Menjual apa? Kerupuk. Ya, menjual kerupuk. Ya, jauh banget perjalanannya. Sampai ditemukan oleh seseorang yang akhirnya membantunya. Disangkanya kakek ini bohong. Tapi begitu dibuktikan kebenarannya, diantar pulang, jauh benar rumahnya. Dan ternyata dia jujur. Ya, sebab tidak ada lagi di rumahnya anak-anak atau mantu atau mungkin anak yang usianya muda yang bisa menjalani maisha, menjalani peran mencari maisha. Di rumahnya hanya ada istrinya dan cucu-cucunya di mana bapaknya telah meninggal dunia. Ya, jadi dia menanggung beberapa anak yatim. Ya, dan tinggal dia yang bisa diandalkan. Padahal usianya sudah tidak terbilang muda lagi. Tapi yang kita mau garis bawahi, apa yang membuat dia bersabar menjalani proses perjalanan yang panjang untuk menjual sampai ke Bogor dan ditemukan oleh seseorang. Dia nggak pulang karena barang jualannya belum habis. Nanti habis baru berani dia pulang. Apa yang membuat dia bersabar menjalani proses ini? Kayak karena visi. Dia tidak pengen pulang, lalu kemudian kalau sampai ke rumahnya cucunya mengatakan kek gula-gula permen. Lantas dia tidak bisa menghadirkan apa yang diminta oleh cucu. Itu lebih menyakitkan daripada perjalanan yang panjang ini. Nah, ketajaman dan kekuatan visi inilah yang membuat dia bisa bersabar menjalani proses. Itulah yang dilakukan oleh orang tua kita. Orang tua kita, mereka bersimbah peluh, mereka mempertaruhkan nyawa. Para suami disebut sebagai para pejuang nafkah. Tak peduli hujan, tak peduli panas. Ya. Mereka bukan tidak mau pulang pengen istirahat, tapi tidak pengen pulang kalau tidak menunjukkan sesuatu yang bisa membahagiakan keluarga dari sisi finansial. Maka lebih rela dia memilih kesulitan, kepayahan hidup di luar. Makanya kata Ipo Santosa, suami yang baik itu siap hidup susah, tapi tidak siap melihat keluarga susah. Ya. Jadi para pejuang nafkah itu siap hidup susah, nyawa pun dipertaruhkan, tapi mereka tidak akan pernah siap melihat keluarga susah. Nah, ketajaman visi inilah yang membuat mereka siap berdarah-darah di luar sana. Ya. Kadang mereka hampir kecelakaan, terjatuh, ditabrak, dimarahi, itu tidak pernah dicerita ke istrinya. Ya, tidak pernah dicerita kepada anak-anaknya. Dia pulang dengan senyuman, dengan kebahagiaan. Selalu ceritanya adalah optimis. Padahal dia tidak tahu atau keluarganya nggak tahu bahwa di luar sana dia hampir mati. Hampir mati. Nah, karena itulah kemudian bagi setiap anak, kenapa benar-benar kita diperintah oleh Allah, sampai disebutkan oleh Allah, ada dua hak terbesar hidup di dunia ini. Hak terbesar pertama haknya Allah. Dan hak terbesar kedua hak orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah hak Allah sebagai hak terbesar pertama, apa hak terbesar kedua setelah hak Allah? Hak orang tua. Agar setiap anak berbuat ihsan kepada orang tuanya. Apa tuh ihsan? Berbuat kebaikan dengan cara yang paling terbaik. Berbuat kebaikan dengan cara yang paling terbaik. Bagaimana contohnya? Allah beri contoh dalam ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan, Allah mengatakan, "Fala taqul lahuma uf." Jangan ucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakridoan atau ketidaksiapan, ketidaksukaan dengan panggilan orang tua. Ya. Kata-kata ah, oh atau apa saja
yang senada yang menunjukkan rasa ketidaksukaan dipanggil orang tuanya. Atau rasa berat disuruh oleh orang tuanya. Ya. Wala tanharhuma, jangan rendahkan orang tua, jangan marahi orang tua, jangan bertengkar dengan orang tua. Satu-satunya perkataan yang layak, yang pantas keluar dari lisan kita kepada orang tua, wa qul lahuma qaulan karima. Ini dalam ucapan. Lalu bagaimana dalam perbuatan? Waqfid lahuma janaha zulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Meskipun orang tua kita adalah seorang petani miskin yang tinggal di sudut desa terpencil, dan kita tinggal di kota, dengan segudang prestasi yang telah kita raih, tatkala kita berjumpa dengan orang tua, rendahkan diri di hadapan orang tua. Rendahkan diri di hadapan orang tua. Maka kita dapati kisah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala yang berta'ammul terhadap ayat itu, surat Al-Isra ayat 23-24. Imam Abu Hanifah berta'ammul terhadap ayat tersebut, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Suatu ketika bundanya datang kepadanya menanyakan satu perkara, maka dia berkata, wahai bundaku, bersediakah engkau duduk terlebih dahulu sesaat saja dan izinkan aku keluar sesaat saja? Maka sang bunda mengatakan oke. Maka Imam Abu Hanifah dengan setengah berlari keluar dari rumahnya, segera menuju ke rumah muridnya yang bernama Abu Yusuf. Wahai Abu Yusuf, sudikah engkau ke rumah saya sekarang juga? Ya. Maka sang murid mengatakan, labbaika wahai guru. Ya, aku akan menyambut itu wahai guru. Maka segeralah Abu Yusuf mengikuti gurunya yang setengah berlari, setengah terburu-buru. Ketika sampai dalam rumah, kaget Abu Yusuf sebab sang bunda menunggu di dalam rumah. Lalu kemudian Imam Abu Hanifah berkata, wahai Abu Yusuf, ini ibu saya. Wahai ibu, ini Abu Yusuf. Lalu kemudian Imam Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, bundaku bertanya tentang suatu persoalan. Aku berharap engkau menjawabnya. Kaget Abu Yusuf. Kok aku yang harus dalam pikirannya? Kok aku yang harus jawab? Padahal Imam Abu Hanifah adalah guru saya. Dia yang lebih pantas menjawab pertanyaan bundanya. Kok aku yang jawab? Tapi Abu Yusuf melihat isyarat mata Imam Abu Hanifah. Jawablah dengan penuh harap. Akhirnya kemudian Abu Yusuf menjawab. Dan akhirnya sang bunda terpuaskan dengan jawaban. Dan sang bunda pun izin pulang. Setelah itu Abu Yusuf berkata kepada gurunya, wahai guru, wallahi aku bingung dan aku heran. Kenapa aku yang harus jawab pertanyaan bundamu? Padahal engkau bisa menjawabnya. Kenapa engkau sampai harus berlari-lari hanya untuk supaya aku menjawab pertanyaan bundamu? Apa kata Imam Abu Hanifah? Aku bisa menjawab pertanyaan bundaku, tapi aku khawatir kalau aku jawab, aku telah memposisikan diri sebagai guru, sedangkan bundaku adalah muridku. Aku tidak mau. Lihat bagaimana Imam Abu Hanifah bertamu terhadap ayat itu. Kita kalau ditanya orang tua, bersemangat banget kita menjelaskan. Seakan-akan orang tua kita murid. Dan kita seakan-akan memiliki pengetahuan yang orang tua kita nggak tahu. Ya. Lihatlah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yang berta'amul terhadap ayat. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Baik. Kemudian, tidak tergesa menghakimi. Sudah ya? Sudah semua ya? Masya Allah. Oh, ayat selanjutnya. Nah, Masya Allah. Baik, ayat 69. Ya, ini bersemangat nih, jadi lupa. Baik, ayat 69. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Satajiduni insyaallah, engkau akan mendapatiku insyaallah sabiran, sabar. Wala a'si laka amra, dan aku tidak menyelisih engkau dalam satu urusan. Apa hikmahnya atau apa pelajaran adabnya? Pertama adalah menggantungkan diri kepada Allah. Ucapan insya Allah menunjukkan kesadaran bahwa kesabaran dan keberhasilan belajar bergantung pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bergantung pada pertolongan Allah. Ya. Jangan andalkan kehebatan diri kita, tapi andalkan dan hebatkanlah Allah. Sama dengan kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Allah mengatakan ya di bagian akhir ayat 185, ya, ayat 185 surat Al-Baqarah, Allah mengatakan walitukmilul iddah. Agar supaya kalian menyempurnakan hari-hari Ramadan. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan ketaatan. Tapi apabila kita diberi kemudahan untuk bisa menjalankan banyak kebaikan, bukan hanya wajib tapi sunnahnya dibanyakin,
Maka Allah mengatakan walitukabbirullaha ala mahadakum, agar supaya kalian membesarkan Allah, menghebatkan Allah yang telah memberikan hidayah kepada kalian melakukan banyak kebaikan. Jadi kalau kita bisa qiyamul lail bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, kita sedang ditolong oleh Allah. Kita bisa bersedekah bukan karena banyak harta, tapi kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bermajelis ilmu bukan karena kita pengangguran, tapi kita sedang ditolong oleh Allah bermajelis ilmu. Maka untuk sejumlah prestasi, keberhasilan, kebaikan yang kita lakukan, hebatkanlah Allah, jangan hebatkan diri kita. Maka gantungkanlah kepada Allah segala keberhasilan dalam proses belajar dan menuntut ilmu. Ketika kita bisa dapatkan ilmu, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau karuniakan kepadaku ilmu. Jangan, oh ini karena saya tekun akhirnya saya bisa dapat banyak pengetahuan hari ini. Ini karena saya mencatat akhirnya saya, jangan sandarkan ya keberhasilan itu pada ikhtiar kita, tapi sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian komitmen untuk sabar. Musa tidak membantah, tetapi berjanji untuk membangun kesabaran dalam proses belajar. Ya, satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amra. Ya, ketika Khidir mengatakan engkau tidak bakal bisa bersabar dengan saya, Musa tidak bermaksud mengingkari itu, tapi Musa berkomitmen, coba dulu, uji dulu gitu ya. Artinya ya jangan pantang menyerah, berjuang dulu. Selagi masih ada ruang dan peluang. Kalau guru sudah mengatakan titik, tidak boleh, ya berarti memang belum rezeki. Tapi ketika di sana masih ada peluang dan ruang, ini kan masih kekhawatiran Khidir, engkau tidak bakal bisa bersabar. Maka Musa menunjukkan komitmennya, satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amra. Oke kalau gitu. Ya Khidir akhirnya oke kalau gitu. Mari kita buktikan. Baik, kemudian ketaatan kepada guru. Dan aku tidak akan menentangmu. Murid harus menjaga sikap patuh selama dalam koridor kebenaran. Di sini menunjukkan murid mengedepankan dulu husnuzon kepada gurunya. Barulah kemudian dia tabayun atau bertanya. Sebagaimana sahabat-sahabat ketika Rasulullah pernah sholat asar 2 rakaat. Nabi sholat asar 2 rakaat. Lalu kemudian Nabi bersandar di mimbar. Sahabat tidak langsung datang mengatakan, ya Rasulullah engkau salah. Tapi dia husnuzon dulu. Ya Rasulullah, apakah syariat sholat asar telah berubah? Karena dia bangun dulu persepsi bahwa semua yang diajarkan Nabi, semua yang dipraktikkan Nabi itu benar. Berdasarkan petunjuk wahyu. Maka kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah sholat asar telah berubah syariatnya? Maksudmu? Apakah sholat asar menjadi 2 rakaat? Tidak. Ya Rasulullah, kita baru sholat 2 rakaat. Maka Rasul menoleh kepada sahabat-sahabat yang lain. Apakah benar kata si fulan? Sahabat yang lain gak ada yang berani ngatain itu kepada Rasulullah. Semuanya diam. Padahal Rasul sudah bersandar di mimbarnya sambil berzikir. Sahabat-sahabat yang lain juga menyadari kita baru sholat 2 rakaat, tapi semuanya diam. Hingga ada salah seorang sahabat yang berani. Tapi lihatlah dengan adab. Maka Rasul mengatakan, benarkah kata si fulan? Baru yang lain menyatakan, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah menambah 2 rakaat tanpa mengulang sholat. Menambah 2 rakaat, kemudian setelah salam, beliau sujud tilawah. Mohon maaf, sujud sahwi. Ya bukan sujud tilawah, sujud sahwi. Nah, kita banyak jidatnya hitam karena kebanyakan apa? Sujud sahwi. Ya. Nah, jadi wataliman. Jadi sujud sahwinya Nabi itu dilakukan ba'da salam apabila terjadi penambahan di dalam sholat. Apa penambahan di dalam sholat ini? 2 kali salam. Itu penambahan. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam kalau terjadi pengurangan di dalam sholat. Yaitu misalnya tidak tasyahud awal. Ya, tidak tasyahud awal. Dan itu wajib sholat, bukan rukun sholat. Nah, apa penambahan di dalam sholat? Penambahan dalam sholat yang dilakukan Nabi adalah 2 kali salam. Itu penambahan. Sehingga kemudian Nabi SAW yang melakukan sujud sahwi setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sujud sahwi, Allahu Akbar. Tetap 2 kali sujud. Ya, tetap 2 kali sujud, tapi tidak tasyahud lagi. Begitu sujud yang kedua selesai, duduk langsung salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, jadi ikhwataliman ahibazani Allahu wa iyyakum ajmain. Sebagian sahabat ketika di perang Badar, Nabi berhenti di suatu tempat yang masih jauh dari area Badar. Area Badar belum dikuasai, belum
belum dikuasai oleh kaum muslimin. Nabi sudah berhenti. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini adalah wahyu atau ijtihad engkau?" Lihat bagaimana adabnya sahabat. Apakah ini wahyu atau ijtihad engkau? Ini ijtihad saya. Ya Rasulullah, menurut saya sebaiknya kita maju lagi ke depan sampai kita menguasai Badar. Supaya Badar itu berada di belakang kita, yaitu sumur Badar. Maka Rasulullah menerima itu. Nah, tapi lihatlah bagaimana adabnya sahabat mengedepankan husnuzon dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia tabayun. Baik, selanjutnya adalah mana nih lagi nih? Nah, ketaatan kepada guru. Sudah. Yang keempat, optimisme spiritual. Optimisme Antum menyesatkan juga. Ya. Enggak boleh mengklaim ya. Tes ini ya. Oke, optimisme spiritual. Ya, optimisme spiritual. Ucapan Musa penuh harap, bukan ragu. Penuntut ilmu harus yakin pada proses. Ya, ini adalah proses. Berjuang dulu, berusaha dulu, jangan langsung menyerah. Baru hujan, Ustadz Afwan gak bisa masuk kuliah, hujan. Terobos kota Bogor dikenal kota hujan, jangan sampai hujan jadi alasan. Ya. Kemudian akhlak rendah hati. Musa tidak membela diri atas peringatan Khidir, tetapi merespon dengan janji kebaikan. Baik, yang terakhir. Qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Baiklah, kalau demikian kamu boleh ikut dengan saya, tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat jangan engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu sampai aku yang menyebutkannya kepadamu. Jangan bertanya kepadaku tentang sesuatu sampai aku yang menyebutkannya kepadamu. Baik, pertama adalah mengikuti aturan guru. Mengikuti aturan guru. Husnuzonlah dengan guru kita. Guru kita nggak mungkin menyesatkan kita, insya Allah. Guru kita sudah merencanakan, sudah membuat kurikulum. Ini tahapan demi tahapan untuk menghasilkan murid yang berkualitas. Maka husnuzonlah kepada guru. Orang tua yang juga memasukkan anaknya ke sekolah, husnuzon kepada sekolah dan kepada guru. Baru anaknya dicubit, lapor, kemudian orang tua lebih mempercayai perkataan anaknya daripada gurunya. Bahkan tidak tabayun dengan gurunya, panggil polisi, tangkap sang guru. Ya. Kenapa kamu masukkan anak Anda di sana? Itu karena husnuzon Anda bahwa sekolah itu baik, gurunya baik. Maka apapun yang dibuat oleh guru terhadap murid, itu statusnya, hukumnya sama dengan Anda sebagai orang tua yang memperlakukan kepada anak. Sebab guru adalah wakil Anda di sana. Maka hukum wakil adalah sama dengan yang mewakilkan. Sama dengan yang memberikan hak wakil. Nah, maka apabila guru mencubit anak, itu status hukumnya sama orang tua yang mencubit anaknya. Ya, kita balik bertanya kepada dia, kepada orang tuanya, Anda mau nggak dipidanakan karena mencubit anak Anda sendiri, mukul anak tidak? Itulah yang dilakukan oleh guru. Guru melakukan itu kepada murid, sama hukumnya Anda yang melakukan kepada anak. Sebab itulah akad wakalah dalam Islam. Ya. Baik, jadi belajar harus mengikuti metodologi dan aturan yang ditetapkan oleh guru. Ikuti aja walaupun tidak menyenangkan rasanya. Ikuti, sebab itulah aturan, itulah syarat. Guru sudah menghayalkan dan membayangkan, itulah kurikulum namanya. Kurikulum itu salah satu poinnya adalah metode. Kemudian menahan diri dari tergesa bertanya. Jangan dulu, pengen bertanya menggebu-gebu. Tahan. Tidak semua pertanyaan harus langsung diajukan. Ada waktu yang tepat untuk bertanya. Kemudian yang ketiga, mendahulukan mendengar daripada mengomentari. Dengar dulu. Adab utama murid adalah menyimak dengan penuh perhatian sebelum memberi respon. Jangan bentar-bentar dipotong, disanggah gurunya. Bentar-bentar disanggah gurunya. Dengarkan dulu, nanti ada waktunya. Ya. Baginda Nabi SAW itu diam dalam 3 perkara. Baginda Nabi diam dalam 3 perkara. Beliau diam untuk berzikir kepada Allah. Beliau diam untuk berfikir, dan beliau diam untuk mendengarkan siapa yang berbicara. Maka Nabi tidak pernah menyanggah atau memotong orang yang berbicara di depannya. Itu Nabi SAW. Kemudian percaya pada proses.
Percaya pada proses. Guru memiliki strategi pembelajaran. Murid harus percaya pada tahapan tersebut. Maka ada kurikulum pendidikan. Apa itu kurikulum pendidikan? Kurikulum itu paling tidak ada 4 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah isi atau materi, yang ketiga adalah metode, yang keempat evaluasi. Ya, inilah yang disebut dengan unsur kurikulum. Maka para guru itu telah memiliki ini. Dia punya tujuan, dia punya materi, dia punya metode, dan punya cara untuk mengevaluasi atau menilai. Ya. Maka percayalah pada proses. Udah deh, bismillah. Kita pun juga demikian, membangun kepercayaan kepada guru dan sekolah. Ketika kita titipkan anak-anak kami di suatu sekolah, mau anak kita dipukul ya udah, gak apa-apa. Ya karena kita berusaha memahami bahwa kita masukkan itu berarti kepercayaan penuh bahwa insya Allah sekolah dan gurunya udah terbaik. Kalau kita tidak percaya, kita yang bodoh. Kenapa kita tidak menelusuri terlebih dahulu sekolah itu, apa yang diajarkan, siapa guru-gurunya. Begitu kemudian kita masukkan anak kita, karena kita sudah tahu betul sekolah itu seperti apa, guru-gurunya bagaimana, akhlak gurunya bisa dipertanggungjawabkan, maka kita berani. Ya, bayangkan kita nggak tahu, tiba-tiba kita masukin anak kita, ini menjerumuskan anak kita. Karena kita tidak pelajari terlebih dahulu sekolahnya, guru-gurunya siapa. Baik, selanjutnya adalah disiplin ilmiah. Ilmu bukan hanya isi materi, tapi juga cara menerima dan mengelolanya. Baik, alhamdulillah waktu kita pas pukul 6.30. Kita lempar pertanyaan, ya. Tidak ada sesi tanya jawab karena waktunya sudah lewat. Tinggal kita lempar pertanyaan dan kita berikan hadiah seperti kemarin sudah kita sampaikan. Hadiahnya masih uang biru, ya. Uang biru untuk 2 pertanyaan kepada ikhwan dan 2 pertanyaan kepada akhwat. Sebagai kesimpulannya, rangkaian surat Al-Kahfi 60-70 dalam Al-Quran menggambarkan fondasi adab penuntut ilmu secara utuh. Dimulai dari tekad kuat dan kesiapan berkorban dalam mencari guru, kejujuran dan evaluasi diri ketika lalai, kesabaran bahwa ilmu adalah rahmat dari Allah, tawadu dalam meminta izin belajar, komitmen untuk sabar, menggantungkan diri kepada Allah dengan insya Allah, hingga disiplin mengikuti aturan guru dan tidak tergesa-gesa bertanya sebelum waktunya. Keseluruhan ayat ini menegaskan bahwa keberhasilan menuntut ilmu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi oleh kematangan akhlak, kesabaran, dan ketundukan hati dalam menjalani proses pembelajaran. Baik, kita langsung melempar pertanyaan buat ikhwan.